Dan ini yang penting bagi kita untuk melihat. Jadi nilai-nilai kepemimpinan harus berjalan ya seiring sejalan dengan seorang pemimpin. Jangan sampai dia menjadi pemimpin tapi minus nilai-nilai kepemimpinan. Dan saya tidak menjabarkan secara lebih banyak. Yang terpenting dari sini adalah kejujuran. Nabi-nabi digambarkan oleh Tuhan selalu dengan shodiqul wa'dil amin dan seterusnya, as-siddiq ya dan seterusnya. Ini refleksi dari pentingnya kejujuran itu. Jadi bisa kita katakan bahwa kejujuran itu adalah sunnatullah, dan orang yang melanggar kejujuran, orang yang melanggar sunnatullah. Umat Nabi Syuaib dihancurkan Tuhan karena tidak jujur dalam timbangan. Ya. Nah, ketika orang Quraisy tahu bahwa ternyata yang mendapat undian itu adalah Nabi Muhammad, maka apa yang mereka katakan? Hadzal amin radinahu. Kalau orang yang dipercaya seperti ini, maka kami semua rela. Jadi ada aklamasi, kerelaan dari masyarakat Makkah pada waktu itu, karena ternyata yang terpilih adalah sosok yang selama ini dikenal sangat jujur dan tidak pernah berbohong. Nah, ada aspek yang penting juga kalau kita bicara kepemimpinan itu adalah aspek proses sosial. Ada proses sosial menjadi pemimpin. Proses sosial menjadi pemimpin, ya. Misalnya dalam sebuah tulisan itu Khaldun menyebut mengapa Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kemudian ikut berperang, dan bahkan dalam satu riwayat itu gigi beliau patah dan terjatuh ketika perang Uhud. Ya. Nah, itu Khaldun memahami dan memaknai ini sebagai apa ya? Proses bahwa pemimpin itu ya harus ikut berjuang. Pemimpin itu nggak bisa hanya duduk di belakang meja dan tiba-tiba jadi mengatur gitu. Harus berkeringat. Harus berkeringat, harus ada proses sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tazaka TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam podcast Tazaka di Forum Leadership Inspiration. Ini forumnya anak-anak kita kelas 6, The Next Ibnu Khaldun Generation, angkatan tahun 2024 ini. Ini panggungnya mereka, forumnya mereka, yang kita pinjam sementara untuk membahas dan mendiskusikan isu-isu yang insya Allah penting untuk kita semuanya. Anak-anak kelas 6 menyaksikan podcast ini, mudah-mudahan mereka juga mendapatkan manfaat, ilmu, dan inspirasi dari podcast-podcast semacam ini. Tema kita kali ini adalah tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Bagaimana Islam memandang kepemimpinan, seperti apa seharusnya seorang pemimpin. Pemimpin itu apa yang dia kerjakan, yang dia pikirkan, dan kaidah-kaidah kepemimpinan yang berlaku dan yang mestinya menjadi patokan bagi semua pemimpin, terutama dari kalangan Muslim, dimanapun dan kapanpun berada. Saat ini sudah bersama kita 3 orang narasumber yang insya Allah ini mumpuni dari sisi kompetensi dan kualifikasi keilmuan. Di samping kanan saya ada Dr. Andri Rosadi, MA M.Hum, LC MA M.Hum, seorang sosiolog, antropolog, alumnus Pondok Modern Gontor tahun 96, melanjutkan S1 di Al-Azhar Kairo, jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, lalu S2 Sosiologi di UGM, S2 lagi di Inggris Sosiologi, dan S3 di Sosiologi Western Sydney University Australia, fellowship di Prancis. Ada Pak Dr. Hakimul Ikhwan, alumni Gontor 97. Ini ketiga-tiganya santri kebetulan. S1 Sosiologi UGM,
S2-nya sosiologi di Nottingham, UK. S3-nya juga di UK di Essex University di bidang sosiologi dan fellowship di Harvard University. Paling ujung sana, ini juga santri, Pak Fauzan Dalila, kandidat doktor. Wow. Alumni Gontor 96. S1 di Unibrau, Brawijaya, Malang. Di bidang planologi tata kota. S2 di Riau. Masih di bidang planologi. Ilmu lingkungan. Ya. Dan sekarang S3 tahap penulisan disertasi di UGM di Fakultas Teknik. Ini luar biasa. Kita akan bincang-bincang dengan isu tentang Islam dan kepemimpinan atau kepemimpinan dalam perspektif Islam. Saya mulai dari Pak Andri. Ada ungkapan di dalam literatur kita bahwa ini ungkapannya dramatis nih. Situ nasanah ma imamin fajir aslah atau khairun min lailatin wahidah bila sultan. Kalau nggak salah nih, nanti dikonfirmasi Pak Agim, ini berasal dari Ibnu Khaldun. Statement ini. Ibnu Taimiyah, maaf. Nanti dikonfirmasi ya. Ini kalau nggak salah, salah satu statement dari Ibnu Taimiyah tentang betapa pentingnya seorang pemimpin dan kepemimpinan itu dalam sebuah masyarakat. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, 60 tahun bersama pemimpin yang tidak baik lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. Ini kan menunjukkan bahwa pentingnya kepemimpinan itu dalam pandangan Islam. Ya. Tapi tentu bukan berarti kita mentoleransi bahwa 60 tahun boleh dipimpin oleh pemimpin yang tidak baik. Gitu saya kira nanti perlu diklarifikasi. Saya ingin mulai dari Pak Andri. Seberapa penting dan seperti apa pandangan Islam tentang kepemimpinan dan mungkin sedikit sejarah diulas dari proses kepemimpinan pasca Rasulullah sampai hari ini. Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Kiyanang. Leadership, kepemimpinan dalam Islam itu sangat vital ya. Sampai Nabi mengatakan bahwa jika kita berjalan 2 orang ya melakukan musafir, kita harus menunjuk salah satu di antara kita itu untuk menjadi pemimpin. Ini refleksi dari urgensi pemimpin dalam masyarakat ya, dalam skala mikro apalagi dalam skala makro gitu ya. Ini pertama. Yang kedua, kepemimpinan dalam Islam kalau kita lihat ya dilandasi oleh value, nilai-nilai ya, yang menjadi orientating value, yang menjadi apa? Yang nilai-nilai yang mengarahkan pemimpin itu dalam menjalankan kepemimpinannya. Dan yang terpenting dari itu adalah kejujuran. Kenapa saya katakan kejujuran? Ini bisa kita lihat ya. Honesty, ya. Karena dampaknya sangat besar ya. Nabi sebelum diangkat menjadi nabi, Allah ya sebelum mendapat legitimasi wahyu, Allah memberikan legitimasi sosiokultural dulu kepada Nabi. Dengan apa? Nabi diberi gelar al-amin oleh masyarakat, orang yang jujur. Jadi sebelum mendapat legitimasi wahyu, Nabi mendapat legitimasi sosial dulu dengan disebut sebagai orang yang sangat terpercaya. Dan sangat terpercaya adalah efek dari kejujuran itu. Nah, ini yang sangat penting ya dalam proses kepemimpinan. Jadi pemimpin itu sangat penting ya keberadaannya. Kemudian bagaimana menjalankan kepemimpinan itu juga harus dilandasi oleh nilai-nilai. Yang terpenting adalah kejujuran itu. Dan kejujuran ini kalau kita analogikan dengan ilmu alam,
ada namanya hukum, ya, kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi, seperti hukum gravitasi. Tidak ada satupun orang yang membantah bahwa sesuatu kalau kita lempar ke atas akan jatuh ke bawah. Nggak ada. Gitu. Kenapa? Ini kebenaran yang sudah diterima secara aksiomatik oleh seluruh orang. Nah, kejujuran juga dalam kehidupan sehari-hari bisa kita sebut sebagai hukum sosial. Oleh sebab itu, salah satu indikator penting kita dalam menilai kepemimpinan seseorang adalah kualitas kejujuran yang dia miliki. Gitu. Apakah dia layak menjalankan fungsi amanat kepemimpinan yang sangat urgen, ya, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sosial, dan juga apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang sahabat suatu ketika pernah bersumpah, wallahi lau abaha man fis samai al-kadhib lan akdzib. Demi Allah, jika yang di langit itu membolehkan bohong, aku tidak akan berbohong. Ya. Karena saking konsistennya pada nilai kejujuran itu. Kejujuran itu. Dan ini yang penting bagi kita untuk melihat. Jadi nilai-nilai kepemimpinan harus berjalan, ya, seiring, sejalan dengan seorang pemimpin. Jangan sampai dia menjadi pemimpin tapi minus nilai-nilai kepemimpinan. Dan saya tidak menjabarkan secara lebih banyak. Yang terpenting dari sini adalah kejujuran. Nabi-nabi digambarkan oleh Tuhan selalu dengan shodiqul wa'dil amin dan seterusnya, asyidik, ya, dan seterusnya. Ini refleksi dari pentingnya kejujuran itu. Jadi bisa kita katakan bahwa kejujuran itu adalah sunnatullah, dan orang yang melanggar kejujuran, orang yang melanggar sunnatullah. Umat Nabi Syuaib dihancurkan Tuhan karena tidak jujur dalam timbangan. Ya. Kelihatannya sepele dosa itu di masa kini. Wailul lil mutaffifin juga soal kejujuran. Kejujuran. Kenapa dosa orang yang melanggar kejujuran itu besar? Karena dia merusak sunnatullah. Kehidupan sosial kita bisa harmonis, bisa rukun, karena semuanya jujur. Kalau kita tidak jujur, nanti muncul namanya social distrust, ketidakpercayaan sosial. Saya tidak percaya kepada Anda tidak percaya kepada saya. Kita bisa bayangkan gimana kita hidup sebagai bangsa, tapi satu sama lain tidak percaya. Ya, itu bangsa yang luar biasa, bisa bertahan dalam ketidakjujuran itu, dan pasti tidak akan bisa mencapai kedamaian, apalagi kemakmuran. Ini kira-kira. Iya, ini luar biasa sekali. Betapa pentingnya kejujuran itu dalam sistem akidah kita, ya. Dalam sistem kehidupan kita dari Islam itu. Saya ingat ini tadi Pak Andri. Jadi ketika itu Rasulullah masih muda, masih sangat muda, ketika mendapatkan undian, kalau kita katakan undian untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Itu kan Ka'bah direnovasi oleh orang-orang Quraisy. Kemudian di akhir setelah selesai renovasi, Hajar Aswad harus diletakkan lagi tempatnya semula. Tapi siapa yang meletakkan itu? Kan ini satu kehormatan. Ya, jadi finishing terakhir Ka'bah itu selesai renovasi adalah meletakkan kembali Hajar Aswad. Lalu dibuatlah undian, ya, kalau nggak salah itu dalam tarikh Islam kan begitu. Undiannya siapa yang pertama kali atau lebih dulu masuk masjid, dialah yang akan kita tunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Qadarullah, besok paginya adalah Nabi Muhammad. Yang waktu itu belum Nabi, belum Rasul, masih Muhammad. Ya, kemudian Rasulullah orang yang pertama masuk masjid, dan akhirnya beliau yang ditunjuk. Nah, ketika orang Quraisy tahu bahwa ternyata yang mendapat undian itu adalah Nabi Muhammad, maka apa yang mereka katakan? Hadzal amin radinahu. Kalau orang yang dipercaya seperti ini, maka kami semua rela. Jadi ada aklamasi, kerelaan dari masyarakat Makkah pada waktu itu, karena ternyata yang terpilih adalah sosok yang selama ini dikenal sangat jujur dan tidak pernah berbohong. Gitu ya. Mungkin sebelum itu perlu ceritakan bahwa orang Arab hampir berperang karena berebut untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Jadi ini solusi. Ini solusi. Solusi, muncul sosok dengan integritas yang luar biasa. Al-Amin putra Aminah. Al-Amin putra Aminah. Paham?
Pernah di Turki, di Museum Topkapi, saya sedang berjalan, saya suka mengamati kalau jalan itu ada sesuatu yang unik gitu. Itu ada sebuah relief agak pecah, itu disimpan di bawah, maksudnya tidak dipasang karena mungkin karena takut nanti pecah lagi, tapi dijaga dan dipelihara sedemikian rupa. Itu menarik itu. Relief itu bertuliskan begini, an-najatu fis-sidqi. Keselamatan itu atau kemenangan itu ada pada kejujuran. Konon itu ditulis oleh salah seorang sultan pada masa Turki Utsmani, dan itu menjadi menjadi semacam platform kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu. Pak Hakim, ada tambahan? Ya, kebetulan dulu saya membaca karyanya Ibnu Khaldun ya. Nah, Ibnu Khaldun itu dalam tulisan muqaddimahnya itu menulis satu episode dalam sejarah Islam yang tadi antum sebut. Itu karena dalam tradisi Islam pada zamannya itu terjadi perdebatan. Mengapa seorang yang sangat mulia, Sayyidina Ali, itu disebut kalah berperang dengan Muawiyah. Nah, Ibnu Khaldun memberikan perspektif sosiologis politik. Tadi antum menyebut soal kejujuran, ya, itu nilai personal gitu. Nah, ada aspek yang penting juga kalau kita bicara kepemimpinan itu adalah aspek proses sosial. Ada proses sosial menjadi pemimpin. Proses sosial menjadi pemimpin, ya. Misalnya dalam sebuah tulisan itu Khaldun menyebut mengapa Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kemudian ikut berperang, dan bahkan dalam satu riwayat itu gigi beliau patah dan terjatuh ketika perang Uhud. Ya, nah itu Khaldun memahami dan memaknai ini sebagai proses bahwa pemimpin itu ya harus ikut berjuang. Pemimpin itu nggak bisa hanya duduk di belakang meja dan tiba-tiba jadi mengatur gitu. Harus berkeringat, harus ada proses sosial. Dan dalam konteks sosiologis, mengapa Muawiyah bisa memenangkan itu karena memang secara sosiologis Muawiyah itu dari suku yang jauh lebih besar pengikutnya ketimbang Sayyidina Ali misalnya gitu. Jadi selain aspek yang sifatnya personal, saya kira untuk menjadi pemimpin itu dia harus melalui proses sosial. Ini nggak ada kaitannya dengan pemimpin yang instan itu ya, yang tiba-tiba didorong jadi pemimpin. Ini hal lain. Tapi saya kira pada tataran nilai-nilai. Tataran nilai-nilai ya, ada konteks di mana. Jadi siapapun dan kapanpun dimanapun ini akan tetap berlaku nilai-nilai ini. Ya. Nah, dalam teori kepemimpinan itu memang ada dua bentuk kepemimpinan itu. Yang pertama adalah ada orang yang memang dilahirkan menjadi pemimpin. Gitu. Memang ada itu. Saya kira kita tidak menafikan ada sosok-sosok yang memang lahir diberikan karunia oleh Allah punya kapasitas kepemimpinan. Talenta pemimpin. Memang sosok yang dilahirkan menjadi pemimpin. Tetapi manusia kebanyakan dan terutama manusia di era modern, apalagi kalau kita bicara demokrasi, maka kecenderungannya itu tipe yang kedua. Kepemimpinan yang melalui proses sosial, ada skill yang dia pelajari, yang dia dapatkan. Jadi ada orang yang menjadi pemimpin karena dilahirkan, tapi ada orang yang belajar, jatuh bangun gitu, proses untuk menjadi pemimpin. Nah, kita kecenderungannya di manusia era modern sekarang itu kecenderungan di tipe yang kedua, bahwa pemimpin itu harus by training, dia mengikuti melalui proses menjadi pemimpin. Sebetulnya pemimpin yang tipe pertama pun by training juga. Karena mungkin ketika dia dilahirkan, katakanlah dia dilahirkan dari seorang pemimpin, dalam keluarga pemimpin, kan pada saat dia tumbuh jadi pemimpin kan eranya sudah berbeda.
Iya kan? Dia akan menghadapi masyarakat yang berbeda, situasi yang mungkin berbeda. Jadi saya kira tetap by training itu. Tapi tadi menarik bahwa keikutsertaan Rasulullah dalam banyak peperangan, bukan cuma peperangan sebetulnya. Rasulullah terlibat aktif membangun Masjid Quba dengan tangannya sendiri di Masjid Nabawi. Itu bahkan sampai sahabat itu risih sebetulnya. Ya Rasul, kau duduk sajalah, biarkan kami yang bekerja. Ini kan urusan kita. Tapi Rasulullah tidak menyontohkan, memberikan satu keteladanan bahwa terlibat langsung. Itu kan sebetulnya proses sosial ya, atau dalam bahasa kita investasi sosial, ya kan, untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Pak Fauzan, saya kira pemimpin itu kan harus melihat segala persoalan dari perspektif yang komprehensif. Benar. Nggak bisa parsial. Jadi seorang pemimpin, apalagi dengan skala kepemimpinan yang semakin luas, dia mesti harus melihat sesuatu itu dengan perspektif yang beragam. Ada nggak sejarah yang bisa kita teladani hari ini, atau mungkin sebuah value terkait dengan kepemimpinan dan tata kota? Ini kan kaitannya, kalau pemimpin itu kan menata kota, menata barang mati dan menata barang hidup. Ini Pak Fauzan ini kan ahli tata kota. Tata kota saya kira bukan soal menata set plan ya, tapi ada aspek sosiologisnya, ada antropologisnya, psikologisnya, ya kan Pak Fauzan ya? Coba bagaimana Pak Fauzan? Ya, ini terima kasih Pak Jayanang. Jadi secara historis sebenarnya kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau bagaimana membuat kota Madinah itu menjadi sangat dinamis, di mana peletakan pusat-pusat ekonomi itu berdekatan dengan pusat ibadah. Jadi center, jadi apa istilahnya, pusat masjid dan pasar. Benar. Jadi memang karakteristik dari kota Madinah itu adalah antara masjid dan kegiatan ekonominya itu berdekatan. Sehingga kalau di dalam Al-Quran kan kita ada ketika di dalam surat Al-Jumu'ah itu kan bahwasanya ketika kumandang azan itu kan harus meninggalkan barang dagangan. Kita bisa bayangkan berarti dari teks Al-Quran itu kita bisa gambarkan maksudnya. Tapi setelah selesai sholat, fantasyiru fil ard. Jadi cuma disuruh berhenti sebentar aja itu. Benar. Dalam konteks tata ruang berarti kan kita bisa membayangkan dari itu orang yang di pasar itu sudah mendengar azan, berarti pasar itu berdekatan dengan konsep ini menarik dengan pusat ibadah begitu. Menarik karena ini baru nih saya mendengar ini tafsir planologi surat Al-Jumu'ah. Iya. Benar. Dulu tidak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya kan? Nah, kemudian terus fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi itu satu gambaran tentang bagaimana hubungan antara ekonomi dengan religiusitas, ekonomi dengan keagamaan ya. Dan itu ya kita lanjutkan saja. Dan itu sepertinya memang banyak diadopsi kota-kota, perkembangan kota-kota di Indonesia yang memang setelah Mataram Islam gitu ya. Pokoknya setelah Islam, Samudra Pasai dan lain sebagainya. Kota-kota di Jawa itu biasanya terdiri dari konsepnya alun-alun sebagai pusat, ada masjidnya, ada istana kesultanannya, ada pemerintahan di situ. Ada pemerintahan di situ dan biasanya tidak jauh dari sana ada pasar. Jadi memang konsepnya antara rumah ibadah dan pasar itu biasanya berdampingan. Nah, tapi sekarang kok alun-alun sekarang malah dibongkar-bongkar. Nah, itu yang mungkin kita sudah mencoba kita tidak mencoba mengambil konsep-konsep yang lama, sehingga sebenarnya ada keterpaduan antara ibadah dan dunia, antara akhirat dan dunia itu memang disatukan dalam bentuk ruang. Nah, sebenarnya kita harusnya lebih banyak menggali
kota-kota Islam yang lama, bagaimana kita bisa menciptakan misalnya alur pejalan kaki yang mungkin secara tidak langsung orang ke masjid itu bisa memisahkan antara laki-laki dan perempuan begitu. Karena kan sekarang itu tren perencanaan kota arahnya ke perencanaan yang bersifat inklusif. Inklusif dalam arti kata mendengarkan kebutuhan orang-orang. Maka ada konsep kota ramah anak, kota ramah lansia, kota ramah wanita dan lain sebagainya. Kalau itu kita terapkan dalam konsep Islam, harusnya kita bisa buat masjid ramah anak, masjid ramah wanita, masjid ramah dan lain sebagainya. Jadi dalam konsep perencanaan sebenarnya bagaimana seorang pemimpin itu mampu mendengar lebih banyak dari masyarakat yang dia pimpin. Karena seorang pemimpin tidak mungkin tahu segalanya, tapi seorang pemimpin juga tidak mungkin harus mengakomodir segalanya. Maka untuk memilah informasi-informasi itu mereka butuh kolaborasi ahli yang lainnya sehingga masuk open minded, dia mendengarkan masyarakat tapi nanti dia minta pertimbangan pakar sehingga keputusan yang diambil memang betul-betul memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat yang ada. Pak Andri, secara konsep seperti itu. Pak Hakim, ini tentang tata kota ya. Pada tadi Pak Faizan menyinggung tata kota pada zaman Rasulullah. Saya pernah membaca sebuah literatur bahwa Nabi itu ketika masuk Madinah itu wabah, penyakit. Ya, jadi berkembang banyak penyakit, wabah dan menular dan lain sebagainya. Nah, Nabi masuk, kemudian Nabi diinformasikan tentang hal itu, dan lalu Nabi bersama beberapa sahabat, kalau dalam bahasa sekarang meneliti, meriset, menganalisis apa yang menjadi penyebab ini. Ternyata salah satu sebabnya adalah soal selokan, drainase. Jadi ditemukan bahwa wabah itu kenapa menjangkiti penduduk Madinah karena tidak adanya tata kelola drainase dan selokan yang sehat dan memadai. Lalu Nabi merintahkan untuk melakukan perombakan drainase dan tata kota itu. Sehingga kemudian Madinah, ya Nabi juga berdoa, itu kan tadi aspek aspek spiritualnya, berdoa minta supaya wabah ini diangkat. Tapi sebetulnya aspek sosiologisnya, Nabi bekerja bersama para sahabat untuk menyelesaikan dari itu. Pernah dengar Pak Andri kisah ini? Tapi saya membaca betul itu bahwa ada literatur itu. Saya baru dengar ini, tapi juga ini sangat menarik ya. Bagaimana kalau kita lihat dari sisi, ya mungkin nanti Faizan lebih bagus dari teknik lingkungan ya, faktor kebersihan, sanitasi, ya itu mempengaruhi kualitas hidup kita. Dan Nabi dari hal yang paling sepele, yang paling sering kita dengarkan, an-nazafatu minal iman, ada hal lain, bahwa Nabi melarang kita untuk menyimpan sampah di rumah. Dan Nabi mengatakan orang menyimpan sampah di rumah itu seperti orang-orang Yahudi. Seperti orang Yahudi. La tusyabihul yahud fa innahum yujibuna al-fan fi sahatihim. Hadis. Ya. Jadi kita sore-sore itu nggak boleh kita membiarkan sampah sampai besok pagi dalam rumah. Harus kita buang keluar. Ya. Jadi bagaimana Nabi di sini membentuk cara berpikir yang komprehensif ya. Ada kebersihan personal, ada kebersihan sosial juga gitu. Jadi secara personal kita punya konsep nazofah dan toharoh, tapi secara sosial kita punya konsep nazofah. Jadi ini saya kira mungkin sekedar tambahan sedikit itu. Ada konsep imam dan imamah. Ini kan leader and leadership ya. Dan ini kan perdebatan filosofis yang nggak selesai sebenarnya. Kita ini mana lebih penting? Imam atau imamah? Leader atau leadership? Karena ini pertanyaan ini kan terus menggumul dan menjadi diskursus yang sampai hari ini nggak selesai-selesai gitu. Tapi saya kira itu dalam sholat itu kan penting juga itu. Ada syurutul imamah kan. Jadi
untuk menjadi seorang leader ada syarat-syarat leadershipnya yang lebih tua, artinya kematangan. Ini kita bukan bicara soal usia, tapi soal kematangan. Yang lebih fasih baca Al-Qur'annya, yang lebih paham, itu kan dalam sholat ya. Kalau ditarik dalam konteks sosiologis gimana itu? Leader and leadership, imam wal imamah. Pak Hakim. Iya, leader, pemimpin, dan leadership itu kan karakter kepemimpinannya ya. Kalau kita bicara soal bagaimana orang mampu memimpin. Dan karena masyarakat kita, jadi seorang pemimpin itu juga tadi karena di awal saya menyebut dia harus lahir dari sebuah proses panjang, maka ketika masyarakat itu berubah gitu, maka kebutuhan menjadi leader gitu kan bergeser juga. Kebutuhan karakter leader yang seperti apa yang dibutuhkan, karena proses sosial yang melatar belakanginya kan berbeda. Maka misalnya, jadi leadership lebih penting ya untuk melahirkan leader yang kompeten. Iya, persis. Kita tidak jangan langsung melompat ke leader, tapi harus berbasis pada leadership. Misalnya itu Pak Hakim. Iya, betul. Misalnya begini, misalnya sekarang ini ada orang yang menjadi pemimpin perusahaan besar tapi nggak bisa orasi, misalnya, itu kan? Dia bukan seperti yang secara tradisional kita bayangkan pemimpin itu bisa berorasi, tapi dia bisa memimpin perusahaan besar sekali tingkat global karena kemampuan dia di bidang itu. Dia menguasai teknologi, menguasai kendaraan listrik, maka dia bisa memimpin perusahaan listrik atau memimpin media sosial yang sekarang dipakai jutaan manusia itu. Tapi sosoknya tidak lagi seperti pemimpin yang dulu kita kenal, berwibawa. Jadi profilingnya tidak seperti profiling seorang leader pada zaman lalu. Pada zaman dulu. Jadi ada pergeseran profil leader nih. Iya, iya. Iya kan? Tapi pada leadership itu penting, Mas. Iya, betul. Antum akan mengatakan itu, Mas. Iya, betul. Jadi leadership itu dia melalui proses, dan prosesnya yang bergeser ini misalnya sekarang lebih banyak ke penggunaan internet, media sosial. Maka ada seorang pemimpin Facebook misalnya yang hari-hari pakai kaos gitu. Kalau dulu seorang pemimpin kan harus berwibawa ya, pakaiannya segala macam gitu. Nah, poinnya bahwa leadership itu lahir dari sebuah proses sosial dan mampu melihat konteks di sekitarnya. Ya, seperti apa masyarakat yang berubah. Nah, karena itu sekarang ada konsep yang berkembang. Kalau dulu orang bicara leadership, sekarang dibalik nih, Set. Mulai banyak sekarang literatur, kajian-kajian, diskusi, bahkan kita di ruang kelas, itu bicaranya sekarang followership. Followership. Jadi leader itu untuk dia bisa diterima, bisa dipengaruhi, maka dia harus tahu persis follower ini maunya kemana, arahnya apa, aspirasinya apa. Itu. Bahkan banyak sekali, ini fenomena baru. Jadi akseptabilitasnya tinggi. Dan banyak sekali atau kalau dalam bahasa sekarang approval rate. Ya. Oke. Ya, begitu kira-kira. Jadi sekarang ini di kantor-kantor pemerintah, di kantor-kantor partai-partai politik itu, termasuk di organisasi keagamaan yang besar, sering sekali sebelum mereka melakukan rapat pimpinan, itu tanya dulu ke media center, apa yang terjadi di media sosial, gitu. Jadi berbasis pada data. Berbasis pada tadi konteks masyarakat yang mereka pimpin ya, gitu. Pak Andrin? Saya menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Hakim ya. Tapi saya melihat dari sisi lain ya. Apakah leader dengan leadership itu bisa kita pisahkan? Imam dengan imamah itu. Ada dua konsep penting dalam sosiologi. Status and role. Ya. Apa? Status dan peran. Oh. Jadi seorang bisa menduduki status itu karena dia menjalankan fungsi dan perannya. Dan peran yang membuat dia bisa disebut menduduki status itu. Oke. Seorang suami statusnya adalah seorang suami atau bapak lah.
artinya sebagai seorang bapak. Tapi kalau dia tidak menjalankan peran kebapakan, maka status kebapakannya akan kehilangan legitimasi. Banyak bapak yang tidak punya kebapaan. Iya. Banyak ibu yang tidak punya jiwa keibuan. Iya. Dan banyak pemimpin yang tidak punya jiwa kepemimpinan. jadi bisa kita katakan imamah itu role-nya, perannya, yang berakibat dia disebut sebagai seorang imam. Nah, kalau ini tidak sinergis, ini nggak bisa dipisahkan. Gitu. Kalau dia menjadi pemimpin yang instan, role peran ini tadi yang tidak melalui proses sosial, kata Ustadz Hakim, dia kehilangan legitimasi. Dia nggak punya basis investasi sosial. Nggak punya. Jadi saya ingin menyimpulkan ini bahwa leadership itu adalah fondasi ya untuk melahirkan leader yang handal. Karena supaya jangan sampai ada leader yang tidak mengalami proses leadership. Supaya jangan ada leader yang tiba-tiba meloncat. Kan begitu kan? Sehingga dia akan muncul sebagai seorang leader yang tanpa leadership. Sehingga tadi kata Pak Faizan, lalu dengan apa dia memimpin kalau dia tidak punya nilai-nilai leadership? Pak Faizan ada tambahan? Saya tertarik dengan ungkapan kayak Anang tadi kan, bahwasanya untuk jadi imam itu kan ada beberapa syarat tadi ya. Di antaranya kan bacaan yang bagus dan lain sebagainya. Tapi kan terakhirnya ada hayya lamal imam, hayatal makmum. Harus mengetahui kondisi makmum. Dan itu yang akan memberikan legitimasi sebenarnya. Kalau memang misalnya banyak orang tua, sebetulnya itu nanti maksudnya followership itu. Iya, suratnya jangan panjang-panjang begitu ya. Yang kita pahami selama ini. Nabi pernah marah ketika dilapori oleh sekelompok orang, lapor kepada Nabi, saya nggak mau lagi sholat di sana karena sahabat fulan itu kalau ngimami panjang sekali. Banget, benar Ustaz. Ya kan? Iya. Dipanggillah sahabat itu, saya lupa namanya itu. Iya. Apakah benar berita ini? Benar. Marah Nabi kepada sahabat itu karena anna fihim ad-dhaif was-saqim wal marid. Ada orang yang tua, orang yang lemah dan orang yang sakit. Itu ya? Iya, jadi sebaiknya seorang pemimpin itu memang berusaha untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang masyarakat yang dia pimpin. Itu tadi, makanya kalau dalam konteks perencanaan ketika merencanakan sesuatu, dia memang mencoba, seorang pemimpin harus mencoba menggali sebanyak mungkin informasi dari orang yang dipimpin. Bahkan dalam konsep perencanaan yang terakhir ini saya baca dari bukunya Susan Van Steen, itu bagaimana kita merencanakan sesuatu untuk orang, kita berusaha menjadi orang itu dulu. Memisalkan diri kita sebagai orang tersebut, sehingga perencanaan yang kita hasilkan itu akan memberikan perencanaan yang sesuai dengan keinginan orang itu. Ketika kita merencanakan taman untuk anak-anak, maka kita misalkan diri kita sebagai anak-anak, bisa nggak kita naik anak tangga yang tinggi, maka nanti akan dibuat ukuran khusus untuk anak-anak seberapa tinggi. Terus bagaimana kita bermain waktu kecil-kecil kita sering jatuh, maka nanti bagaimana permukaan yang akan dijadikan tempat bermain itu bagaimana tidak akan mencederai anak. Nah, itu semuanya harus kita coba kuasai. Nah, kalau dalam konteks yang lebih besar, berarti kan kita lihat kepentingan masyarakat apa sebenarnya, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu sesuai dengan kepentingan. Saya teringat ini salah satu cerita kan, ketika proyek yang kita tentukan itu memang betul-betul berbasis keinginan masyarakat, maka proyek yang akan kita buat itu pasti akan diterima oleh masyarakat. Tetapi ketika proyek yang kita ambil itu hanya keinginan segelintir orang atau keinginan kita pribadi karena ada ambisi, maka yakinlah bahwasan proyek itu akan bermasalah ke depannya. Pasti akan banyak protes dari karena masyarakat. tidak berbasis pada followership. Benar. Nah, itu. Atau dalam bahasa yang tadi kan tidak mencoba untuk memahami hayatul makmum. Makmum, benar Ustaz. Iya kan? Iya. Maka imam itu kan kalau mau ngimami jangan langsung maju ke depan menghadap kiblat kan? Ya. Disuruh ngadap ke belakang dulu kan, ke makmum sebelum memulai takbir. Lihat. Supaya dia bisa tahu siapa orang yang saya pimpin ini. Oh ada orang tua, oh ada anak kecil, oh ada orang sakit. Benar. Ini menarik menggabungkan sosiologi, antropologi, planologi dengan kepemimpinan ini. Terus tambahan sedikit tentang drainase ya Ustaz ya. Yang tadi kan antum cerita bahwasanya Nabi bagaimana menyediakan infrastruktur itu karena akan berkaitan dengan kesehatan. Nah sebenarnya infrastruktur itu bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga akan
berkaitan dengan kesehatan mental sebenarnya. Dengan kondisi infrastruktur yang baik, jalan yang baik, drainase yang baik, begitu ya. Itu mental manusianya juga baik gitu. Iya. Tapi kalau dalam kondisi yang kotor, banjir, tingkat stres tinggi, Sumpek ya. maka akan terjadi akan cenderung terjadi konflik antar masyarakat juga. Iya. Karena udah di luar sumpek, di rumah juga sumpek gitu. Banyak nyamuk, udah bawaannya emosi, kelahi dan lain sebagainya. Itu juga di dalam rencana tata ruang itu harus disediakan bagaimana kita menciptakan suatu kota yang ramah, yang nyaman bagi masyarakat. Nah, kalau sekarang arahnya balik ke bagaimana mengembalikan konsep-konsep penataan ruang itu ke bentuk yang alami. Nah, jadi Back to nature. back to nature. Jadi kalau dalam konsep sekarang itu nama nature based solution. Jadi solusi berbasis alam. Apapun permasalahan kita bawa kembali ke alam. Kita belajar dari. Jadi kembali di riset kembali ke settingan awal ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu karena dan akan lebih baik. Tadi ada bahwasanya seorang imam harus menguasai fasih dan lain sebagainya. Maka seorang imam yang paham tentang agama, memahami Al-Quran, maka dia akan bisa mengambil nilai-nilai itu ketika dia akan memimpin. Jadi memang basis agama untuk seorang pemimpin itu sebenarnya memberikan keuntungan. Apapun agamanya sebenarnya, karena hampir seluruh agama kan mengajarkan ke arah kebaikan. Nah, nilai-nilai itu sebenarnya akan dibawa oleh seorang pemimpin dan itu dia akan berusaha memperjuangkan itu. Nah, saya rasa memang memisalkan Kiai Anang memisalkan pemimpin sebagai imam tadi itu sebenarnya karakter-karakternya itu bisa kita terjemahkan dari banyak ke banyak hal dalam kehidupan kita di dunianya. Dan sebetulnya kalau orang belum punya syarat kepemimpinan, syarat imam jangan maju jadi imam. Benar. Tapi sebaliknya kalau sudah punya syarat, lalu di tengah-tengah batal, ya dia harus mundur. Tapi yang di belakang harus siap jadi penggantinya. Benar. Ini kan sebetulnya fikih sholat tapi berdimensi kepemimpinan. Benar. Kan itu kan? Sepakat sekali. Masalahnya kan gini, ketika imam itu kentut, belum tentu makmum tahu kalau imam itu kentut. Itu kan kesadaran diri Pak Andri. Jadi dia dengan Allah aja. Kalau dia merasakan diri sudah batal ngimami, itu kan dalam fikih makmumnya nggak batal sholatnya. Hanya imamnya dosanya menanggung semuanya. Itulah butuh kesadaran bahwa saya sudah batal, saya harus mundur. Majulah imam pengganti. Kan gitu ya? Benar. Iya. Di pesantren Pak Faizan, memang kita juga mencoba untuk terus menganalisis kebutuhan tata kota atau set plan pesantren. Contoh misalnya di kita ini tidak ada gedung yang berhimpitan atau jalan-jalan yang kecil. Kita semua buat serba terbuka dan lebar. Dan kita ciptakan open space di banyak tempat. Apalagi sekarang ditambah lagi dengan konsep penghijauan yang signifikan, pertamanan, kolam-kolam itu kita mulai perbanyak. Itu tadi bahwa kita ingin menciptakan satu nuansa tata set plan pesantren itu yang membuat nyaman tadi. Karena anak-anak di pesantren itu stresornya tinggi. Jauh dari orang tua itu kan stresor. Iya. Ya kan? Ditambah masuk pesantren itu yang dilihat semuanya gedung semua gitu. Ditambah lagi dia nggak punya tempat olahraga, kemudian tempat bermain. Nah itu kan akan semakin ini. Jadi saya kira itu. Nah terakhir ini. Untuk Pak Andri, Pak Hakim, dan Pak Faizan. Simon Sinek, seorang ahli marketing ya, itu menulis buku yang sangat bagus sekali. Leader Eat Last. Jadi pemimpin itu makannya paling akhir. Dia meneliti bagaimana perusahaan-perusahaan sukses di Amerika itu ternyata dikendalikan dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang bersedia untuk berkorban dan makan paling terakhir. Yang dalam istilah kita al-ithar, kan takdimul ghair. Kecuali al-ithar fil ibadah mamnu, itu kan kaidah. Jadi kalau sholat ada soft kosong,
terus kamu saja, itu mamnu. Tapi al-ithar fil muamalah mustahab. Mendahulukan kepentingan orang lain dalam muamalah itu sangat dianjurkan. Itu sebagai bagian dari value. Apalagi seorang pemimpin. Al-ithar. Jadi mendahulukan kepentingan rakyat, mendahulukan kepentingan publik, kepentingan komunal daripada kepentingan diri dan keluarganya atau kelompoknya. Kan gitu. Saya minta tanggapan dari Pak Andri, Pak Hakim, dan Pak Faizan tentang statement Simon Sinek ini. Leader, it last. Pak Andri. Ya, saya ingin menambahkan ketika Umar bin Khattab mengunjungi panglima perang, ya, jadi pasukan yang sudah berangkat ke Persia berperang di masa istirahat dikunjungi oleh Umar bin Khattab. Saya lupa apakah Abu Ubaidah bin Jarrah atau Sa'ad bin Abi Waqqas, saya lupa. Pasti. Kata Umar, hidangkan aku makanan. Ini panglima tadi bertanya, makananku atau makanan pasukan? Umar bilang, makanan kamu, berarti makanan panglima. Logika kita kalau panglima pasti paling enak kan? Umar dihidangkan roti kering. Ya, roti kering, ya, nggak ada kejunya, dimakan oleh Umar. Terus mau bertanya, coba hidangkan makanan pasukanmu. Roti yang lembut, ada daging yang besar. Ya, di situ baru Umar benar-benar percaya kepada panglimanya tadi. Ya, bagaimana ternyata logikanya terbalik. Pemimpin benar-benar makan yang terakhir. Makanya saya sebagai, bukan sosiolog ya, sebagai pembina ilmu sosial, kalau mengunjungi kota-kota, lihat itu. Ya, kalau fasilitas dinas pejabat itu bagus dan ruang publik buruk, simpel saya sederhana. Ini pasti roda pemerintah dijalankan dengan timpang. Pasti ada masalah di sana. Karena logikanya ruang publik yang harus bagus, fasilitas publik yang harus bagus, bukan fasilitas-fasilitas pejabat. Berkaca dari moral Islam yang sesuai dengan Simon Sinek tadi. Itu sedikit tambahan. Jadi sebetulnya Simon Sinek tadi bisa merujuk pada sejarah Umar bin Khattab. Menarik, luar biasa. Pak Hakim? Ya, saya ingin mengkaitkannya itu lagi-lagi dengan karyanya Ibnu Khaldun ya. Jadi Ibnu Khaldun ini kan Ini Pak Hakim disertasinya tentang Ibnu Khaldun. ya, saya dulu skripsi saya tentang Ibnu Khaldun. Jadi sangat Khaldunism. Khaldunis ya. Ya. Dan sudah saya tulis, sudah terbit jadi buku itu ya. Judulnya Akar Konflik Sepanjang Zaman. Itu elaborasi pemikiran konflik Ibnu Khaldun. Jadi sebetulnya the next Ibnu Khaldun Indonesia itu Pak Hakim ini. Enggak juga. Ya. Tapi Ibnu Khaldun itu The reason. The reason. Oh, the reason Ibnu Khaldun. The reason. Atau Ibnu Khaldun Reborn. the hope ya. Silakan Pak Hakim. Ya, jadi Ibnu Khaldun itu kan hidup di abad ke-14 ketika eranya ditandai dengan kejatuhan, rusaknya kesultanan dan kekuasaan-kekuasaan di eranya pada abadnya. Nah, Ibnu Khaldun itu punya penjelasan. Tanda-tanda sebuah peradaban, sebuah kekuasaan itu akan hancur itu kalau pemimpinnya, kalau istana itu sudah mulai bermewah-mewahan. Jadi ketika pemimpin sultan itu sudah mulai hidup bermewah-mewahan, maka itu adalah menurut Ibnu Khaldun setelah mengobservasi sekian banyak kasus, maka tanda-tanda kejatuhan itu kalau sudah mulai bermewah-mewahan. Nah, mungkin kalau dalam bahasa sekarang lebih mementingkan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Kelompoknya. Itu ya. Ya, jadi bukan makan terakhir, justru makannya paling dulu, paling banyak, paling enak, paling mewah gitu. Menghabiskan yang lain. Dan menghabiskan yang lain. Nah, itu kalau sudah begitu, kata Khaldun itu adalah tanda-tanda kejatuhan sebuah kekuasaan. Nah, mengapa itu penting? Karena lagi-lagi ya, karakter kepemimpinan tadi yang kita bilang proses, bagaimana pemimpin itu berproses. Karena dalam proses itulah melahirkan loyalitas. Pasukan itu akan rela bertempur ketika dia punya loyalitas yang besar kepada pemimpin yang memimpin peperangan itu. Nah, mereka merasa bahwa pemimpinnya
bagian dari mereka gitu kan. Dia tahu persis bahwa pemimpin itu tidak ngambil duluan jatahnya, tidak makan lebih banyak dan lebih enak. Nah, itu prasyaratnya, karena dengan begitu maka akan muncul loyalitas, solidaritas. Itu membuat orang rela bertempur dan berkorban. Jadi mengapa pemimpin dari dalam bahasa yang sederhana disebut makan paling terakhir? Karena efeknya ke loyalitas, solidaritas gitu ya, spirit of the corps gitu. Itu saya kira mendasar sekali memang. Pak Faizan, leader Ikhlas. Ya, ini sebenarnya agak sulit, tapi saya coba kaitkan dengan perencanaan. Tadi kita sudah beberapa kali diskusi bahwasanya ketika mengambil keputusan kita harus tahu kondisi makmum, ya, kondisi rakyatnya gitu. Nah, pernah saya baca salah satu buku, saya lupa siapa, mengatakan bahwasanya kenyamanan itu cenderung mematikan hati. Terlalu nyaman kehidupan, maka kita kadang tidak peduli dengan orang sekitar kita, dengan lingkungan kita. Nah, dari situ kalau kita tarik, seorang pemimpin harus tahu dengan kondisi rakyatnya. Ketika dia sudah nyaman duluan makan, maka dia abai dengan kondisi rakyatnya. Ketika dia kenyang duluan. Iya, karena dia kenyang duluan, dia sudah nyaman duluan. Bagaimana dia akan berusaha untuk mengetahui kondisi makmumnya, kondisi rakyatnya, kalau dia sudah merasa nyaman duluan. Sehingga keputusan yang dia ambil akan selalu berorientasi pada dirinya sendiri, bukan lagi kepada orang yang dia pimpin. Maka yang tadi ada konsep perencanaan inklusif, kolaboratif, komunikatif, itu semuanya akan hilang dan sirna ketika memang pemimpin sudah merasa nyaman duluan dengan kehidupannya. Mungkin itu yang bisa saya petik. Mungkin saya tambah dikit ya. Jadi kejatuhan Khilafah Abbasiyah itu bukan karena pasukan mereka lebih sedikit dibanding Hulakukan. Bukan karena senjata mereka lebih primitif dibanding Hulakukan. Tapi karena faktor yang disebutkan tadi. Ya. Apa gambarannya? Ya. Ketika itu gaji ulama tertinggi di kota Baghdad itu hanya 12 dinar per bulan. Gaji pasukan itu hanya beberapa puluh dirham, jadi nggak nyampe 1 dinar. Sementara gaji elit istana itu mereka menghabiskan untuk satu pesta saja itu bisa ratusan ribu dinar. Ada berpenghasilan sampai 300 ribu dinar per tahun, sangat jauh. Maka hilang loyalitas, tidak mampu memahami dari pasukan, jadi pasukan hilang loyalitas. Pemimpin tidak mau memahami rakyat, dan rakyat kehilangan loyalitas kepada pemimpin, sehingga ketika Hulakukan datang, pasukan Bani Abbasiyah itu runtuh karena moral mereka rendah. Itu pertama. Yang kedua, kita belajar dari kasus modern. Pangeran William itu dikirim neneknya ke tengah hutan Amazon. Sebelum ketika masih muda. Iya. Ya. Dikirim ke hutan Amazon agar dia bisa merasakan gimana sih gak ada listrik. Gimana sih masak sendiri, ya. Untuk masak dia harus pakai kampak membelah kayu-kayu yang ada di hutan ini, agar dia bisa merasakan gitu dari paling bawah sampai kehidupan di istana yang tempat hidup sehari-hari. Ini contoh ya bagaimana kita melihat proses kepemimpinan itu. Saya kira anak-anak santri ini juga sedang berproses menjadi pemimpin, karena mereka diterpa dengan segala keterbatasan, diterpa untuk hidup bersama, diterpa dan dididik untuk bisa bekerja secara tim, sinergi dan kolaborasi, lalu bahkan diberikan ruang-ruang pelatihan kepemimpinan yang saya kira sejak masuk pesantren sampai dia lulus itu lekat sekali dengan tugas-tugas kepemimpinan di berbagai jenjangnya. Saya pernah menghitung bahwa di pondok ini dalam setahun itu ada rotasi kurang lebih sekitar 300-an anak terlibat, 300-400 terlibat dalam proses kepemimpinan. Dari mulai ketua kamar, ada berapa puluh kamar itu, ketua kelas, ketua-ketua ekstrakurikuler, ketua-ketua klub olahraga, ada berapa puluh klub olahraga, ketua-ketua bagian-bagian OPPM, kalau sekarang kementerian-kementerian,
nanti ada ketua PPM-nya, presiden PPM, wakil presidennya, pramukanya ada berapa puluh gitu ya, aja pindep-pindep masing-masing gugus depan, kemudian apa lagi, belum lagi konsulat, ketua ada berapa puluh konsulat, itu dalam setahun regulasi kepemimpinan itu ada 300 sampai 400 dengan santri 800. Artinya sebetulnya dalam selalu separuh memimpin mereka. Dan itu memang didesain, dibuat forumnya, diberikan fasilitas. Ini kan mahal. Tumbuh menjadi seorang pemimpin. Dan mereka menjadi pemimpin yang ikhlas, makan paling terakhir. Itulah keteladanan, dan itu bagian dari empati yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan saya kira leadership inspiration. Ini inspirasi kepemimpinan lahir dari forum ini untuk pemimpin-pemimpin santri masa depan, pemimpin-pemimpin umat, pemimpin bangsa terdidik. Tadi kata Pak Faizan, punya basis pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang cukup, tapi pada saat yang sama punya basis ilmu pengetahuan yang juga cukup, pengalaman spiritual, sosial, dan kulturalnya juga cukup. Begitu Pak Andri ya? Benar. Mudah-mudahan inilah topik kita tentang Islam dan kepemimpinan, atau kepemimpinan dalam perspektif Islam. Tentu tidak bisa membahas dan mencakup secara lebih luas. Tapi poin-poin penting ini saya kira menjadi pijakan kita dalam berbicara tentang kepemimpinan. Fikih sholat sederhana, terutama babul imamah, ada syarat-syarat menjadi imam, lalu terpenuhi syaratnya, lalu muncullah seorang imam, begitu dia mau ngimami, dia mesti harus memperhatikan kondisi makmumnya. Ini ada empati dan simbiosis ya antara yang memimpin dan yang dipimpin. Saya kira itu. Terima kasih. Leadership Inspiration dari The Next Ibnu Khaldun Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.